Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tom Tobi Al-Malibari. Seperti biasanya di sesi-sesi sebelumnya saya akan menjelaskan kembali mengenai pembelajaran hukum tata negara, yang mana pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang negara federal dan negara kesatuan. Jadi yang dimaksud negara federal itu ialah negara yang berbentuk republik, yang mana negara tersebut dipimpin oleh presiden, bukan raja, bukan perdana menteri. Negara federal contohnya seperti di Indonesia ini, di Indonesia menganut negara federal, yaitu sistem parlementer, yang mana sama halnya dengan negara Amerika Serikat dan negara Brasil. Dan yang selanjutnya itu yang dimaksud negara kesatuan ialah negara yang mempunyai ciri khas sendiri, yaitu negara yang di negara tersebut tidak ada negara lain, jadi berdiri sendiri kokohnya, yang mana secara tunggal melaksanakan itu peraturan-peraturan tersendiri, tidak mengikuti negara-negara lain, disebut negara kesatuan. Jadi yang di sini yang ditanyakan ialah ketika terlaksananya otonomi daerah dengan baik. Jadi apakah konsep negara federal, negara kesatuan itu bisa menjamin? Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi, ketika terlaksananya otonomi daerah dengan baik, misalkan nih di suatu kabupaten atau provinsi, sebelum ke sana kita bahas dulu apa yang dimanakan dengan otonomi daerah. Yang dinamakan otonomi daerah ialah otonomi itu peraturan yang dibuat sendiri oleh daerah tersebut. Contohnya seperti UMR, APBD, anggaran, yaitu belanja daerah, terus UMK. Nah, itu yang membuatnya itu, undang-undangnya itu pemerintah daerah seperti kabupaten, provinsi. Kembali ke soal ialah ketika terlaksananya otonomi daerah dengan baik nih sistemnya, misalkan di kabupaten tersebut itu melaksanakan suatu pembedahan atau pelaksanaan perundang-undangan tenaga kerja. Contohnya di kabupaten tersebut bahwasanya setiap pekerja itu harus mendapatkan gaji UMR misalkan 2.500.000. Dalam setahun itu wacana tersebut tercapai dan terasakan oleh seorang pekerja itu. Jadi ketika berhasil suatu rancangan tersebut, otonomi daerah tersebut dengan baik, manakah nantinya yang akan menjamin apakah negara federal, konsep negara federal yaitu negara yang sistem republik, ataupun negara kesatuan. Nah, jadi saudara, kalau kita ngambil ke dalam konsep negara federal, bahwasanya negara federal itu nantinya pasti yang mengaturnya itu di bawah aturan atau pimpinan presiden, karena republik. Nah, terus kalau konsep negara kesatuan nantinya itu kan kata tadi bahwasanya tunggal, berdiri sendiri, tidak mengikuti yang lainnya. Nah, bisa saya tarik jadinya bagaimana? Bahwasannya ketika
konsep tersebut terlaksananya otonomi daerah dengan baik, maka yang menjaminnya terlaksana itu, konsepnya itu ialah negara kesatuan. Karena mengapa? Negara kesatuan itu, jadi di sini ada sisi bandingnya, sisi sama eratnya, sama halnya. Kan kalau negara kesatuan dia yang pegang, terus kalau misalkan peraturannya itu dia buat tidak sesuai, itu tidak yang harus diperintahkan oleh presiden, itu negara kesatuan. Terus yang jadi pertanyaan, apakah negara Indonesia ini masuk negara kesatuan atau negara federal? Nah, ini nih, negara Indonesia ini yaitu masuk negara federal. Tetapi kan kabupaten ini terus provinsi ini adanya di di negara Indonesia, sedangkan negara Indonesia itu termasuk negara federal. Terus negara kesatuan bagaimana? Bukan seperti itunya, tetapi di sini tata cara mengelolanya. Nah, tata cara mengelolanya yaitu sesuai dengan negara kesatuan. Bisa saya tarik kesimpulan bahwasannya ketika otonomi daerah dengan terlaksananya dengan baik, dengan lancar, mulus, tidak ada hal-hal gangguan yang lainnya, maka konsep yang diambilnya itu negara kesatuan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin bisa cari dari materi-materi yang lain yang lebih jagonya lagi mengenai hal tersebut. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.